Misalnya film kartun 3 dimensi atau apa itu yang membuat wayang kancil sendiri seandainya tidak ada inovasi akan sulit diterima oleh anak-anak. Misalnya bisa juga dibuat inovasi bagaimana wayang kancil digabung dengan seni animasi 3 dimensi misalnya, tanpa menghilangkan roh dari prinsip wayang itu sendiri ya. Wayang itu sendiri kan sebetulnya hanya 2 dimensi, hanya panjang kali lebar, tidak ada kedalaman. Tapi bolehlah kita berkreasi dengan membuat misalnya setting tumbuhan atau apa yang mengandung nilai kedalaman, tidak hanya sekedar layar gitu ya. Dan mungkin juga penataan iringannya tidak melulu gamelan saja dan sebagainya. Saya kira itu juga akan menjadi nilai plus di mata anak-anak yang mungkin akan suka juga dengan wayang kancil. Kemudian satu sisi juga support dari pemerintah dan stakeholder yang lain, entah itu LSM atau seniman-seniman itu sendiri, karena wayang kancil tidak akan bisa berkembang tanpa adanya seniman-seniman yang mau memainkannya juga gitu loh. Dan juga mungkin pendanaan dari pemerintah ya, dinas-dinas terkait. Itu yang menurut saya saat ini yang dibutuhkan oleh wayang kancil. Tahun demi tahun berlalu, wayang kancil Ki Lejar mulai mendapat perhatian dari mancanegara. Lelaki sepuh yang ramah ini kemudian mulai pentas di beberapa negara di Eropa. Wayang kancil karya Ki Lejar banyak diminati dan cukup populer. Banyak orang asing yang datang padanya untuk belajar cara membuat wayang kancil, seperti orang dari Belanda, Amerika, Jerman, Inggris hingga Jepang. Ki Lejar secara rutin diundang ke Belanda untuk pentas di Pasar Malam Besar Tongtong oleh Yayasan Budaya yang dikelola oleh orang Indonesia yang tinggal di Belanda. Ananto Wicaksono, cucu sekaligus penerus bakat seni dari sang maestro wayang kancil. Semenjak kecil, dia sudah dikenalkan pada dunia wayang oleh Ki Lejar agar kelak cucunya tersebut dapat melanjutkan tradisi wayang kancil. Saya mengikuti dari sejak kecil. Saya tinggal bersama Mbak Lejar dari umur 2 tahun, sudah bersama Mbak Lejar. Itu dia terus berkreasi untuk mengembangkan seni wayang kancil. Dia tidak pernah putus semangat lah itu. Dia mengembangkan bentuk-bentuk baik dari sisi segi seni rupanya, dari sisi segi pementasannya. Itu Mbak Lejar selalu istilahnya itu bereksplorasi lah. Saya itu udah mulai sejak kecil, mulai umur 2 tahun diasuh oleh Mbak Lejar. Itu pesannya untuk terus melestarikan dan mengembangkan wayang kancil, karena wayang kancil itu sangat istilahnya itu sangat manfaat untuk media pembelajaran untuk anak-anak. Dan kini didampingi cucunya, Ki Lejar Subroto secara rutin pentas di mancanegara demi berjuang untuk melestarikan seni dan budaya Indonesia, khususnya wayang di mata dunia. Yang menjadi satu keunikan bagi para pengamat mungkin di situ juga membuat, juga mementaskannya. Tidak sebatas hanya sebagai pengrajin, tapi juga mengembangkannya lewat pementasannya itu. Pementasannya ini karena kaitannya dengan kalau wayang tradisional itu harus sepanjang malam, itu kelihatannya juga termasuk membosankan. Nah, wayang kancil ini hanya saya prediksi pementasannya paling lama itu 1 jam. Karena sudah saya ambil beberapa cerita dari satu naskah itu bisa saya buat beberapa pementasan, umpamanya satu naskah bisa dibuat 4 pementasan, nanti masing-masing potongan-potongannya saya buat judul sendiri, umpamanya dalam pementasan ceritanya kancil pahlawan air bersih, namanya ada sendiri. Terus singo teler,
terus raksasa ditangkap kancil. Ini potong itu bisa saya ungkap beberapa kali pentas gitu. Nah, keunikannya di dalam wayang kancil itu membuatnya memang saya buat yang sesuai dengan bentuk wayang, karena dalam wayang binatang yang ada di dalam wayang Purwo itu termasuk kuda, gajah, harimau itu hanya dibuat bentuk seperti apa umumnya gajah sudah pakai pakaian, kuda sudah pakai pakaian, karena ini adalah di dalam cerita keraton, tapi karena ini hutan ya saya buat apa adanya kehidupan hutan, tapi hanya supaya digerakkan itu bisa menarik, terus kaki depan ini saya buat seperti bisa digerakkan gitu, jadi tidak mati. Kalau wayang Purwa kan tangannya kaki belakang dan depan itu hanya biasa, tidak bisa dimainkan, hanya seperti jalan atau itu bisa ditarikan untuk menari, tangannya bisa bergerak, terus lehernya mungkin supaya lucu lagi, ekornya bisa bergerak. Kalau dalam wayang kancil itu yang paling unik yaitu wayang kancil kan sekarang sebagai media untuk anak-anak itu. Nah, jadi wayang kancil itu lebih tepat sebenarnya kalau untuk media pembelajaran bagi anak-anak, untuk anak-anak usia dini untuk lebih mengenal wayang. Beragam penghargaan telah beliau raih, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain menjadi maestro dalam wayang kancil, Ki Lejar juga memberikan workshop membuat wayang